kelihatan lebih rapi. Iya, dia pakai baju batik. Baju batik merupakan budaya bangsa Indonesia. Baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam pada setiap motifnya. Nah, anak-anak hebat, siapa dari kalian yang suka memakai baju batik? Coba tunjuk tangan. Nah, menurut kalian, apakah batik merupakan warisan budaya Indonesia? Mari kita cari tahu jawabannya. Pada tanggal 2 Oktober 2009 menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari itu, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memberikan pengakuan internasional batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Pemerintah pun menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Anak-anak hebat, kalian harus menjaga warisan budaya Indonesia, terutama batik, agar tidak diakui oleh negara lain. Selain batik, jamu juga merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Tahukah kamu apa itu jamu? Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia berupa ramuan, bahan tumbuhan obat sudah digunakan secara turun-temurun yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi atau usodo yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan, doa, atau ajian. Anak-anak hebat, apakah kalian pernah meminum jamu? Kalau kalian pernah meminum jamu, kalian pasti sudah merasakan khasiat dan manfaat dari jamu. Nah, kenapa sih jamu populer di masyarakat Indonesia? Selain kaya akan manfaat, bahan dasar membuat jamu juga sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu, negara Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, dari bahan rempah-rempah inilah bisa diracik sebagai bahan dasar pembuatan jamu yang efektif untuk tubuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Dan apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu? Oke, kita cari tahu bersama-sama yuk jawabannya. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam cara menanam, dan lain sebagainya. Contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia, yang pertama ada selamatan. Anak-anak hebat, pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan kata selamatan, atau keluarga kalian pernah melaksanakan selamatan di rumah. Dalam sistem kebudayaan Jawa, ada sebuah upacara kecil sederhana dan mengandung makna kebatinan bagi masyarakat yang sering disebut selamatan. Selamatan merupakan upacara persembahan aneka makanan, tumpengan, ingkung, buah-buahan, sayuran, dan sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan agar segala harapan dan keinginan terkabulkan. Di era modern ini, sebagai besar, masyarakat Jawa masih mengaplikasikan kebudayaan ini dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai di dalamnya. Sebab selamatan tidak hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan manusia lain. Nah, kebudayaan ini sangat efektif dalam menjaga kerukunan masyarakat sehingga terwujud sikap sosial yang baik. Yang berikutnya ada lompat batu Nias. Salah satu kearifan lokal yang mendunia yaitu lompat batu Nias yang berada di Provinsi Sumatera Utara, di mana tradisi kearifan lokal ini dilakukan oleh suku Nias, yang mana warga Nias menyebut budaya lompat batu dengan bahasa daerah yang dikenal sebagai Fahombo. Tradisi ini hanya dilakukan oleh seorang laki-laki suku Nias saja. Yang ketiga ada Mapalete Bola. Dalam tradisi suku Bugis, tradisi memindahkan rumah disebut sebagai Mapalete Bola. Orang Bugis percaya rumah itu tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat berteduh, tetapi juga sebagai suatu yang sakral.
Rumah adalah sakral. Nah, bagaimana sih cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari? Cara-caranya ada banyak. Yang pertama, melakukan dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi dan pencatatan budaya dapat membantu menyimpan dan mengabadikan budaya yang ada serta memudahkan akses bagi generasi mendatang. Yang kedua, menjaga keberlangsungan tradisi. Menjaga tradisi budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya. Bisa dilakukan dengan cara melestarikan tempat-tempat penting, mengajarkan tradisi kepada anak-anak, dan melakukan upacara-upacara budaya. Anak-anak hebat, apakah kalian pernah ikut langsung dalam sebuah tradisi di desa kalian? Kalau iya, apa tradisi yang sedang kalian ikuti? Yang ketiga, menghargai budaya orang lain. Menghargai budaya orang lain merupakan cara penting untuk menghargai budaya sendiri. Ini bisa dilaksanakan dengan cara mempelajari dan memahami budaya orang lain. Yang keempat, menghargai dan melestarikan produk-produk budaya. Produk-produk budaya seperti musik, tari, seni, pertunjukan, dan literatur merupakan bagian penting dari budaya. Menghargai dan melestarikan produk-produk budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya kita. Nah, selanjutnya ada manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu. Manfaatnya yaitu yang pertama, menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, menjadi aset wisata. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang kelima, mempererat persaudaraan. Untuk itu, marilah kita jaga warisan budaya kita agar tetap lestari dan bermanfaat untuk generasi-generasi mendatang. Selanjutnya ada tugas mandiri setelah melaksanakan pembelajaran tentang kearifan lokal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.